Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pencari kedalaman di program Kamar Renungan. Masih bersama saya, Galih P. Saputra. Di sini kita akan kembali menepi sejenak untuk membasuh jiwa dengan untayan hikmah nubuwah. Malam ini sangat istimewa. Kita memasuki hadis yang sangat pendek namun menjadi poros bagi seluruh interaksi sosial manusia. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita tercinta Ustaz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Galih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing lisan kita untuk hanya mengucapkan kebenaran dan melapangkan hati para pendengar kamar renungan untuk menyerap cahaya ilmunya malam ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, malam ini kita sampai pada hadis ke-7 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang sangat ringkas, agama adalah nasihat. Tapi saya merasa di balik ringkasnya kata itu ada samudra makna yang belum kita selami, terutama di zaman sekarang di mana kata nasihat seringkali terasa berat, dianggap mencampuri urusan orang lain atau bahkan jadi senjata untuk menghakimi. Mohon bimbingan ya Ustadz untuk membedah hadis ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhi Galih yang dirahmati Allah, hadis ini adalah salah satu dari jawami'ul kalim atau perkataan ringkas namun syarat makna yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan riwayat ini dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Mari kita dengarkan dengan seksama. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Hanya 3 kata dalam bahasa Arab, Ustadz. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW sampai menyamakan seluruh agama dengan satu kata, nasihat? Inilah keindahan ilmu balaghah atau retorika Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinun nasihah, beliau menggunakan struktur kalimat yang disebut al-hasr atau pembatasan. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa inti dari seluruh syariat ini, puncaknya dan rohnya adalah nasihat. Sama seperti sabda beliau, Al-Hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Tanpa wukuf tidak ada haji, maka tanpa nasihat seolah-olah tidak sempurna agama seseorang. Luar biasa. Lalu jika kita bedah secara bahasa, apa sebenarnya akar kata nasihat ini Ustadz? Karena dalam bayangan kami, nasihat itu hanya sekedar memberitahu kesalahan orang lain. Nah, disinilah kita butuh bantuan ilmu istiqaq atau etimologi untuk melakukan operasi bedah maknanya. Kata an-nasihah, al-niyam berarti benang yang digunakan untuk menjahit baju yang robek. Bayangkan, Akhi Galih, sebuah pakaian yang robek. Fungsi benang adalah menyatukan kembali bagian yang terpisah agar pakaian itu kembali utuh dan indah dipakai. Inilah hakikat nasihat dalam Islam. Kita tidak sedang merobek kehormatan saudara kita, tapi kita sedang menjahit kembali kerobekan akhlak atau kekhilahannya agar ia kembali mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, analogi menjahit baju yang robek ini sangat menyentuh. Jadi kalau kita menasihati tapi malah membuat orang itu merasa hancur atau terhina, itu bukan an-nasihat sesuai bahasa Nabi ya Ustadz. Lalu kepada siapa saja nasihat ini ditujukan? Karena dalam hadis ini disebutkan ada 5 sasarannya. Benar. Para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang awam mereka. Mari kita bedah satu persatu dengan kacamata ketelusan. Nasihat lillahi, untuk Allah, tentu bukan berarti Allah butuh masukan kita. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa makna nasihat untuk Allah adalah kemurnian tauhid dan ketulusan dalam beribadah hanya kepadanya. Jadi ini tentang integritas hubungan kita dengan Sang Pencipta. Lalu bagaimana dengan li kitabihi untuk kitabnya Ustadz? Nasihat untuk kitab Allah adalah dengan meyakini kebenarannya, membacanya dengan tartil, memahami maknanya, dan yang paling penting, membela kemuliaannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan li rasulihi, yaitu dengan mencintai Nabi Muhammad SAW melampaui cinta pada diri sendiri dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau yang mungkin mulai dianggap asing di era modern ini. Menariknya, 2 sasaran terakhir ini yang sering memicu konflik di media sosial, pemimpin dan sesama muslim. Bagaimana etika bahasa menjahit ini diterapkan untuk mereka, Ustadz? Inilah tantangan kita. Li'a'immatil muslimina,
untuk pemimpin menuntut kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak menimbulkan fitnah atau perpecahan yang lebih besar. Sedangkan wa ammatihim adalah tentang rasa cinta. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin mengutip perkataan ulama salaf bahwa seorang mukmin itu menutupi aib dan menasihati, yasturu wa yansahu, sedangkan orang fasik itu membongkar aib dan mencela, yahtiku wa yu'ayyiru. Jadi kuncinya adalah kasih sayang. Ustadz, di zaman sekarang banyak orang merasa paling benar sehingga nasihatnya terasa seperti serangan. Bagaimana kita mengembalikan ruh nasihat sebagai penjahit ini dalam pergaulan digital kita? Kita harus kembali ke makna al-ikhlas dalam nasihat. Jika tujuan kita adalah agar saudara kita berubah menjadi lebih baik, maka kita akan mencari cara yang paling lembut. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal. Nasihat yang dibungkus dengan kesombongan bahasa hanya akan menghasilkan penolakan. Ingatlah, kita sedang membawa benang untuk memperbaiki baju, bukan membawa gunting untuk merobeknya lebih lebar. Subhanallah, pelajaran yang sangat dalam. Nasihat adalah tentang memurnikan madu dari kotoran dan menjahit kain yang robek. Sebelum kita tutup, Ustadz, apa pesan penutup untuk kami semua agar bisa mempraktekkan hadis ketujuh ini dengan benar? Akhi Galih dan para sahabat kamar renungan, jadikanlah diri kita sebagai nasih, pemberi nasihat yang tulus. Periksalah niat kita. Apakah kita ingin saudara kita selamat atau kita hanya ingin terlihat lebih pintar? Jika hati sudah murni, nasaha, maka kata-kata yang keluar akan menjadi obat, bukan luka. Mari kita renovasi cara kita berinteraksi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai dan saling memperbaiki demi meraih ridhonya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sahabat Kamar Renungan, itulah tadi bedah hadis Arba'in nomor 7. Mari kita belajar bagaimana cara berkomunikasi yang positif dan efektif, memperluas ilmu serta wawasan, supaya nasihat yang kita sampaikan itu memiliki dasar dan hujah yang kuat, serta disampaikan dengan cara terbaik sesuai dengan lawan bicara kita, sehingga berdampak positif, menambah rombongan yang kembali kepada jalan Allah, bukan malah membuat orang enggan bergabung karena justru ada kita yang kasar di barisan itu. Saya Galih Kesaputra dan guru kita Ustadz Abdurrahman pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.